berarti memang menyediakan si ambulannya dan juga kohaninya ini untuk nyetir gitu ya, membawa mereka. Karena gitu. saya kan bukan ahli ibadah, saya bukan penghafal Quran, saya tidak lebih baik dari muslim siapapun termasuk antum, tapi saya berharap ya Allah terimalah amal-amal saya. Saya nggak tahu amal saya mana yang diterima, semampu saya insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ridho aja, yang penting ridhonya Allah, apapun yang saya kerjakan dimudahkan Allah. Amin. Dan nggak ada yang lagi yang saya cari kecuali sejak masuk Islam itu nggak ada, kami ini semua mualaf ini sejak masuk Islam sangat bahagia mendengar satu perkataan. Apa itu? Bahwa kita akan bertemu dengan orang-orang kita cintai, berkumpul. Dan saya bingung, nanti saya ketemu Nabi SAW ngomong apa. Saya nggak bisa jihad perang ke Palestina, saya nggak bisa jihad seperti yang lain, saya nggak bisa berdakwah sebagus yang lain, saya nggak berilmu seperti para ulama. Tapi mudah-mudahan ya Allah saya jadi kacungnya Allah, nggak apa-apa. Saya jadi kacungnya ulama, saya jadi pesuruhnya ustadz, saya jadi marbotnya masjid, dan saya cuma bisa kasih tenaga saya, waktu, pikiran, dan biaya. Nah, orang untuk bisa sampai di titik itu kok, untuk bisa punya mindset seperti Kohani ini, itu kan nggak gampang. Apa sih tipsnya, rahasianya supaya kita gak bisa susah sampai, kok. kita bisa sampai di titik itu? Karena untuk kita bisa mendedikasikan diri kita semuanya, nih kita untuk agama gitu loh. Itu Gini, kita seorang muslim itu dianggap keluar dari Islam atau dia kafir ketika dia tidak mengakui bahwa Allah selalu melihat. Betul ya? Bukankah dari tadi Allah sedang melihat kita? Dari tadi nih kita diawasin Allah. Iya. Malaikatnya jutaan malaikat ngawasin kita, dan kiri kanan kita nyatet nih, dicatat. Allah selalu melihat kita, malaikat nyatet kita, mati setiap saat pasti dihisap. Karena kami berserah diri kepada Allah, dan karena saya dan teman-teman yang lain, lah kalau cuma kasih harta dengan begini, ini kerjaan kami dulu. Apa yang saya lakukan di Islam sama persis dengan apa yang saya lakukan di Kristen. Sama persis. Kalau dibilang kasih harta, dulu saya juga kasih, pabrik saya jual, mobil saya jual. Dulu saya siap diketok pintu rumah saya 24 jam. Silakan, di pabrik saya di Desa Sawu Gongso, namanya Keripik 2 Kelinci. Udah saya jual. Tapi warga di sana akan jadi saksi bahwa iya, saya siap diganggu 24 jam. Siapa yang cari saya 24 jam, boleh kok. Nah terus kalau saya masuk Islam nggak lebih baik dari itu, untuk apa lagi? Sama aja. Sama gitu aja kan, cuma bedanya dulu saya menyembah kepada Togut atau menyembah kepada yang Allah ciptakan. Nabi Isa kan ciptaan Allah, Yesus ciptaan Allah. Sekarang saya benar-benar nyembah ke Allah. Bedanya cuma di situ. Dan mudah-mudahan Allah perbaiki niatnya, Allah perbaiki tujuannya. Amin. Kalau dulu kan pengen dipuji, wow, pengen Hani nih, gitu. Belum tahu gua siapa gitu kan, Cina gitu kan. Gitu. Terus sekarang saya bukan siapa-siapa, saya bisa itu karena Allah yang kasih. Jadi kalau kita bisa berbuat sesuatu, jangan kita merasa berjasa. Kita bisa melakukan sesuatu itu hanya karena Allah kasih kesempatan dan amanah. Kalau Allah nggak ridho, tadi di jalan mati saya, nggak sampai sini. Benar. Jadi Allah kita bisa nolong orang, itu juga bukan duit kita kok. Rezeki dari Allah yang kasih. Bukankah itu amanah dari Allah? Jadi, iya bener nih, yakin kalau Allah lagi lihat. Nah kalau yakin Allah lagi lihat, kalau masih ragu juga, ya jangan nyembah Allah. Kalau masih ragu dengan jaminan Allah, buat apa lagi ikut Allah? Kalau mau sukses carinya dunia, jangan di Islam. Salah satu membantunya itu dengan, kan ada paket solidaritas juga tuh. Ada paket solidaritas, ada ikhlas kopi. Nah itu mungkin boleh dijelasin. Jadi ke teman-teman saya ini kita? jualan kopi. Jadi kopi kami ini. Oh itu jualan? Jadi saya itu juga punya usaha. Yang pertama toko bangunan. Udah diambil ibu, tapi Masya Allah ibu saya ternyata malah itu caranya Allah. Ibu saya suka kasih uang. Jadi saya nggak usah jaga toko, nggak usah kerja, dikasih duit. Enak dong. Dari hasil toko kan gitu. Ini ada buktinya nih, kemarin dikirimin 100 juta. Ah ya udah impor. Ya Allah, pesan 100 kilo gitu langsung. Kirimin 100 juta aja gitu. Terus kadang-kadang diiseng, 10 juta, ya udah langsung beliin coach. Telepon ke Mekah, kirim 100 kilo, beli tiket. Kok? Ya. Boleh nggak dikasih nomor saya aja kalau mau iseng gitu? Ya, boleh. Transfernya saya kasih rekening saya. Isengnya enak bener 10 juta. Itu bagaimana kalau bukan Allah? Iya. Kecil loh 10 juta. Nah buat saya 10, 100 kecil. Karena dulu samanya lebih dari itu. Jadi semua itu gak ada harganya. Allah mudah kan gerakin hati ibu saya yang dulunya benci. Ngapain kamu masuk Islam? Kalau sholat aja. Dulu saya pernah cukur jenggot, orang gak ngerti. Jenggot dicukur. Penting mana sunnah dengan birrul walidain? Penting mana sunnah dengan birrul walidain yang wajib? Ibu saya gak mau ketemu saya gara-gara jenggot. Gara-gara jenggot. Saya potong.
biar ibu saya ketemu saya. Tapi Allah rubah hatinya sekarang. Yang dukung dakwah saya malah ibu saya. Dia nggak sadar. Walaupun belum menjadi muslim. Orang tua kok Felix yang beliin mobil Felixnya tuh bapaknya. Iya. Duit bapaknya. Gitu. Cuma bapaknya nggak bisa ngasih dia istri lagi. Gitu. Jadi itu paket solidaritas sama... Paket solidaritas itu sembako. Oke. Jadi ketika pandemi ini, jadi di masjid kami Masya Allah, itu kami sampai takut di masjid itu. Semua. Karena Rasulullah SAW bilang, di akhir zaman nanti ada banyak orang membangun, bermegah-megah bikin masjid. Tapi nggak berguna. Dan saya menemukan banyak korupsi di masjid. Di Polres Bogor, ada masjid yang lagi diperiksa, nggak kelar-kelar. Kalau 1-2 miliar iya, puluhan miliar korupsinya. Waduh, masjid nih dikorupsi. Nah, yang salah kan orangnya. Iya. Terus jangan sampai naudzubillah min dzalik ini terjadi. Bukan cuma di masjid, di gereja juga begitu. Google aja. Saya nggak sebut nama gerejanya ya. Iya. Tapi Google pendeta korupsi. Kalau kita cuma M, dia T. Yang namanya Hani Krisnanto itu udah nggak butuh kaya. Saya nggak pengen kaya. Demi Allah saya nggak pengen kaya. Anak saya, istri saya udah nggak pengen kaya. Tapi kita ingin bahagia. Talata, Ithnan, Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.